Selagi penampilan tamu undangannya tuai sorotan netizen, pasangan pengantin baru Iki dan Lini tampaknya akan menikmati bulan madu. Sebagian masyarakat mempertanyakan kemana pasang tersebut akan berbulan madu. Salah satu sahabat Iki, pengusaha Aji Krishna, mengungkapkan berkeinginan menawari Iki dan Lini untuk diundang bernyanyi bersama di salah satu mal di Bali pada awal Juni 2024 mendatang. Lantas apakah keduanya tetap akan menerima cuan terlebih dahulu di Pulau Dewata Bali? Atau mengambil tawaran job penyanyi tersebut sambil bulan madu di Bali? Ya, apakah nanti bulan madunya di Bali atau di mana, saya belum tahu. Nanti bocorannya setelah nanti malam. Saya kenal Mahal ini sebelum jadi artis ya. Dari udah lama ya. Dan kenal Iki juga udah lama. Nah, kalau kita lihat Mahal ini sama Rizky Bibian itu teman baik dan sangat harmonis saya lihat. Dan beberapa kali juga kita udah mengundang semenjak Mahal ini dan Iki jadi artis, kita udah mengundang Mahal ini 4 kali. Dan terakhir bulan Maret kemarin bertepatan dengan launching buku saya di Bali. Harapannya malah di bulan depan di tanggal 17 Mei ini kita maunya mengundang Mahal ini sama Iki. Nah, apakah memungkinkan bisa atau tidak? Dan ada juga teman saya bulan depan mau mengundang Mahal ini juga bersama Iki. Nah, dia minta Iki tolong bisa bantu di acara Icon Mall, akan pembukaan Icon Mall di tanggal 7 Juni. Harapannya ingin mengundang Mahal ini dan Rizky Bibian. Yang undangan yang sudah masuk, yang saya dengar kemarin baru Isyana Saraswati ya. Harapannya semoga di tanggal 7 Juni ini di bulan madunya di Bali sekaligus kita undang perform nyanyi juga. Di luar hal itu terpantau melalui akun Instagram pribadinya, Iki dan Lini terlihat sama-sama mengunggah story. Di akun media sosial Iki, terlihat Iki mengunggah foto istrinya tengah berada di dalam pesawat, memakai topi, kacamata, dan masker. Sementara di akun Instagram Lini juga mengunggah foto sang suami tengah membawa koper. Diduga keduanya akan pergi bulan madu ke suatu tempat yang destinasinya belum diketahui. Yang jelas, nuansa bucin sebagai pengantin baru bikin baper netizen. Sementara itu, pesta pernikahan Iki Lini seolah tak habis dibahas. Di acara pernikahan Iki Lini juga terungkap kalau Irfan Hakim ternyata sibuk mukbang saat menjadi tamu undangan. Momen mukbang Irfan Hakim di acara Iki dan Lini diunggah Irfan di kanal YouTube pribadinya. Hai, assalamualaikum guys. Gue lagi di pesta pernikahannya Mahal ini dan Iki. Kita lihat, kita review. Gue tuh suka banget sama dessertnya. Kita lihat aja dessertnya ya. Tuh, dessertnya tuh macam-macam. Ini makanan Turki. Manis banget. Baklava. Gue juga kan punya baklava. Bangkrut. Ada yang parkuin. Nah, ini baklava. Gue salah ya, makannya manis-manis juga. Gue kenyang nih. Gue penasaran main ini. Enak banget. Ada legennya. Gimana dosen coba angkat kaki, Maksudnya ya, dessert itu menentukan kualitas makanan secara umum keseluruhan. Buat gue sih gitu. Enak banget. Bombastic. Review. Ini sudah teman-teman gue. Kawinan batur kayak ini review makanan gini lah itu kan. Lumayan lah. Makanan di review. Jadi ini enak kan? Masya Allah. Enak semua guys. Enak guys. Aku gosip, aku kaget aku kan. Oke, yuk kita makan lagi ya. Apa lagi ya? Ini baru dessert-dessertnya ya. Salah gue urutannya. Cakep aja makanya. Enak banget ini coba. Masya Allah enak banget, lanjut. Tanpa malu-malu, Irfan terlihat menikmati semua makanan yang disajikan di resepsi Iki dan Lini. Irfan pun tak habis-habis mengungkap rasa enak pada setiap makanan yang disajikan. Yang paling langka menurut Irfan adalah saat Iki dan Lini menyajikan kebab di acara nikahan, mengingat menu kebab sangat jarang disajikan di resepsi pernikahan. Ini ya, coba ya.
Ini ini kebab kambing guys, kebab kambing. Nah, lanjut, makanan berikutnya adalah kebab. Tuh, begini ya. Lumayan enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ini. Katanya kalau gue sih jarang nemu kebab di hajatan ya. Iya nggak sih? Agak jarang ya. Tapi ini dan simpel banget, jadi orang bisa gini. Apa kabar? Yo, baru datang kemarin. Udah ketemu pengantinnya. Gitu jadi bisa sambil jalan-jalan keliling-keliling gitu dan mengenyangkan. Masa gue makan ini doang? Di acara resepsi tersebut, Irfan juga bertemu sejumlah sahabat selebriti. Bak presenter kuliner, Irfan juga meminta para selebriti mereview makanan yang disajikan. Tak lupa, Irfan juga berfoto mengabadikan serunya datang ke kondangan Iki dan Lini. Gak jadi review makanannya, diganggu foto-foto mulu nih Mak. Ya udah, closing dong, closing. Gimana menurut kalian makanannya? Tetap konten. Gimana makanannya? Aku sih nggak makan. Kebetulan kan lagi diet. Istriku makan. Bakwan malak enak sekali rasanya. Karena bukan buat makan sebetulnya. Iya. Aku paling suka tuh bami. Bami apa? Kadang-kadang ada. Iya keren banget ya Tete. Keren banget. Thank you Sila, thank you Iki, makasih banyak. Sukses selalu. Pemirsa, bencana banjir dan tanah longsor melanda Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat usai diguyur hujan deras Kamis hingga Jumat petang lalu. Sejumlah sungai meluap dan longsor di beberapa titik. Akibat banjir bandang itu, sejumlah daerah di Sumatera Barat terancam terisolasi. Pasalnya, jalur utama Padang Bukit Tinggi lewat Padang Panjang terputus. Sementara jalur utama dan alternatif lainnya seperti Solok Padang dan Si Cincin Malalak rawan longsor. Saat ini jalur Maninjau Kelok 44 Bukit Tinggi relatif aman untuk kendaraan berukuran kecil. Tepatnya di daerah Lembah Anai, di mana saat ini terjadi jalur putus, yaitu di jalan antara Lembah Anai menuju Padang Panjang. Jadi kami himbau kepada masyarakat baik dari Bukit Tinggi maupun Padang yang akan melewati Padang Panjang sementara ini tidak bisa dilalui, bisa melalui jalur alternatif melalui Skinjolai ataupun Malala ataupun Kelok 44 yang ingin ke Bukit Tinggi. Jalur Maninjau Kelok 44 Bukit Tinggi yang relatif aman untuk dilalui kendaraan roda 4 untuk dari luar daerah menuju Kota Padang, Sumatera Barat saat ini. Pasalnya jalur utama Padang Bukit Tinggi lewat Padang Panjang terputus akibat banjir bandang. Sementara jalur Solok menuju Padang lewat Sitinjau Lawik juga rawan longsor. Sementara jalur alternatif Si Cincin Malalak yang sebelum sempat tertutup akibat longsoran sudah bisa dilewati, namun saat ini tidak dianjurkan untuk dilalui karena curah hujan di Sumatera Barat masih tinggi. Dari 3 lokasi bencana itu, dari data sementara terdapat 31 orang meninggal dunia, 15 masih dalam pencarian, dan 45 orang luka-luka. Untuk korban yang meninggal dunia terdapat di Rumah Sakit Bayangkara di Padang, Bukit Tinggi, dan rumah sakit yang ada di Padang Panjang, Tanah Datar, Bukit Tinggi, dan Padang Pariaman. Namun sebagian korban sudah ada dijemput pihak keluarga korbannya. Sementara bangunan rumah yang mengalami kerusakan sekitar 30 unit, selain itu 1 jembatan putus, 1 sekolah SD rusak, belasan kendaraan dan eskavator yang juga masih belum juga ditemukan. Beberapa informasi
keluarga yang mungkin kehilangan keluarganya, keluarga yang ya mungkin anak, mungkin orang tua, atau mungkin sanak saudara. Terbukti tadi siang terdata masih 28 dari tadi pagi, tadi siang, dan sore ini baru saja kita dapat info sudah 31, dan kita berharap tidak bertambah lagi. Dan juga dari beberapa korban ini sudah dibawa ke beberapa rumah sakit, terutama di Rumah Sakit Bayangkara. Tadi terdaftar 5 yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Kota Padang, tapi sebagian diantaranya ada yang di Bukit Tinggi, ada yang di Tanah Datar, ada yang di Padang Panjang dan Padang Pariaman, yang pastinya dekat-dekat dengan mereka karena sebagian diantaranya masih juga luka-luka yang masih dirawat. Dan itu benar-benar aku lihat videonya benar-benar apa ya, kayak takut, deg-degan iya, terus abis itu ngeri juga. Dan di situ dikabarkan juga kan cuaca buruk pastinya, lalu juga masih ada korban yang belum ditemukan, dan masih banyak lagi. Yang pasti bencana bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan semoga kita semua diberikan perlindungan. Dan yang pasti semoga korban yang belum ditemukan cepat ditemukan dan keluarga semua dilindungi. Dan pokoknya aku sedih banget, melihat berita tersebut, melihat video tersebut, dan mudah-mudahan tidak ada bencana-bencana lagi di Sumatera Barat ataupun di daerah-daerah lainnya, amin. Dan semoga apalagi anak-anak kecil, keluarga kita, orang tua semua dilindungi. Dan yang pasti sesempatnya lah ya kita meluangkan waktu kita sedikit untuk mengunjungi keluarga walaupun jauh atau lagi di luar kota, berkomunikasi dengan mereka, dan semoga semua keluarga sehat dan dilindungi, amin. Ini sih aku sedih ya, cukup prihatin dengarnya. Dan buat aku sih kalau misalkan kita kan memang lagi bencana ini di mana-mana, dan cuaca juga lagi ekstrim di mana-mana. Hendaknya juga sebagai sama warga kita harus saling mengingatkan bahwa hindarin tempat-tempat yang rawan bencana, terutama lagi di cuaca yang curah hujannya tinggi kayak gini. Aku juga turut sedih dan berduka untuk korban yang mengalami dan keluarga yang ditinggalkan juga. Mudah-mudahan Allah kasih ketabahan dan ketegaran dan hikmah dari setiap ujian yang diberikan. Kaget dan sedih mendengar berita saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian berupa musibah banjir bandang di Padang ya. Mungkin si warga di sini sudah berhati-hati, tapi namanya dia sudah mendapatkan ujian seperti ini sudah tidak bisa dielakkan lagi ya. Mau bilang apa? Sabar ya. Semoga ujian ini segera berlalu untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan dan keikhlasan, dan korban yang masih bisa diselamatkan, semoga bisa segera memulihkan diri dari traumanya. Di lain peristiwa, sebuah cerita haru dari Mekah menjadi viral di media sosial setelah mantan camat Merangin Jambi yang diketahui bernama Abbas ditemukan setelah 2 hari hilang saat menjalani ibadah umroh. Seperti inilah video yang beredar yang menunjukkan momen saat detik-detik mantan camat itu saat ditemukan setelah hilang 2 hari saat umroh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Karim, terima kasih. Pak Abbas. Alhamdulillah udah ditemukan. Pak Abbas ditemukan. Aduh, saya udah 2 hari nyari. Ayo kita pulang Pak. Ayo, ini Ica Pak Abbas. Ya, bismillah, ayo pulang. Yuk kita pulang ke Jambi. Video yang memperlihatkan momen penemuan Abbas di bawah pohon di sebuah jalan kota Mekah telah menarik perhatian netizen dan warga Jambi. Pencarian keluarga yang mendebarkan berakhir dengan emosional saat wanita yang diduga anggota rombongan umroh yang sama berteriak histeris sambil memanggil-manggil nama mantan camat tersebut saat menemukannya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini biar aja. Iya, komunikasi Bapak kadang nggak bawa HP. Ayo, berdiri kuat. Can you help please?
Iya. Yuk kita pulang aja dulu yuk. Yuk Bapak makan, Bapak mandi. Ayo, can you help? Iya. Itu menurut saya memang memprihatinkan ya. Ada satu mungkin event dia hilang entah lagi apa dan seperti apa, cuman bersyukurnya diketemukan lagi dan terlihat bahwa rombongannya sangat bahagia dan bersyukur menemukan Bapak mantan camat ini. Segala hal yang terjadi, baik itu buruk, hal yang tidak diinginkan, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin ya, sebenarnya karena kan di sana adalah tanah suci, jadi omongan apapun yang keluar ada kemungkinan besar dijabah. Tapi ayah saya tuh pernah ngalamin kejadian yang dibilang aneh sebenarnya enggak, cuman ada suatu kebetulan yang akhirnya kami notice aja sama itu. Jadi ayah tuh selama di Indonesia dia tuh sering banget yang kayak jahil, pijitin dong, apa minta pijit sama anaknya gitu. Begitu umroh, tiba-tiba ada orang asing, entah dari mana, negara mana, tiba-tiba kayak pijit gitu. Dan ayahnya kayak, wah, kayaknya ini dosa gua ke anak gua dari waktu di Indonesia kayak gitu. Ayah sih ceritanya seperti itu. Pemirsa, sebuah video di jagat maya heboh menyaksikan sepasang suami istri berziarah ke makam sambil membawa es krim. Usut punya usut, suami istri itu sengaja membawa es krim lantaran sebelum meninggal anaknya sempat meminta es krim. Baik Pak. Enak ya Dok ya. Mama dikit ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelumnya saya ikut belasungkawa atas meninggalnya sang anak. Tapi menurut saya namanya sudah takdir ya. Apapun yang terjadi itu adalah memang sudah kehendak Allah. Walaupun memang sebelumnya anaknya itu ingin dibelikan es krim, tapi ternyata sudah keburu dipanggil oleh Allah, ya mau bagaimana lagi, jadi tidak bisa disalahkan juga. Haru banget ya, saya melihat suami istri datang ke kuburan anaknya yang sudah meninggal. Mungkin saat almarhum masih hidup, tidak kesampaian makan es krim. Akhirnya orang tuanya membawakan es krim tersebut ke kuburan. Untuk ibu dan bapaknya semoga diberikan lapang dada dan keikhlasan kalau anaknya sudah pergi meninggalkan kalian. Sekarang yang dibutuhkan anak kalian itu hanyalah doa. Ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi memang sedih ya, dan sangat sulit. Justru disitulah kita harus menyadari bahwa semua itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kita milik Allah, ayah kita milik Allah, dan anak kita pun milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami istri itu merasakan keharuan yang mendalam. Ia bahkan menangis sambil meletakkan es krim kesukaan almarhum anaknya. Bukan hanya pasangan suami istri, sejumlah warganet turut terharu sekaligus mengucapkan bela sungkawa setelah menyaksikan video ini. Kita harus kembali lagi, harus mengikhlaskan, karena itu semua adalah kematian, merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu orang pun tidak bisa memungkirinya gitu, tidak bisa menghalaunya. Jadi ya sudah, mau nggak mau harus diikhlaskan walaupun memang Pesan buat semua orang tua, jika kita masih mampu memberi sesuatu kepada anak kita, tolong jangan dientar-entar.
Karena nyeselnya belakangan ketika anak kita itu tiba-tiba sudah tidak ada gitu. Tapi percayalah bahwa apa yang kita jalani di dunia ini ya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus tetap bersabar, tawakal, dan yakinlah bahwa keputusan Allah itu adalah keputusan terbaik yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Kepedihan hati sepasang suami istri di hadapan pusara anaknya meminta es krim dirasakan juga oleh penyanyi Via Valen yang kini hatinya terpukul atas meninggalnya Muhammad Arifin pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu. Berbalut mukena putih, penyanyi yang sedang mengandung anak pertamanya itu terekam kamera sedang duduk dan menangis. Via Valen terlihat begitu syok ditinggal sang ayah untuk selamanya. Suasana hati Via Valen terlihat sungguh kacau sehingga istri Chef Rayolandi memilih untuk berdiam diri. Bahkan tetamu yang datang pada saat tahlilan tak satu pun ditemunya. Sementara adik Via Valen, Mela, datang dan menjelaskan kondisi kakaknya. Soal penyakit ayahnya, Mela membenarkan jika ayahnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama 4 hari akibat sakit komplikasi jantung dan ginjal. Ya lagi berduka. Gimana ya? Nggak bisa ditemuin gitu ya? Ya masih lemah. Masih lemah ya? Kematian mendadak sang ayah tentu menimbulkan banyak tanya. Akan tetapi, Mela berusaha menjelaskan bagaimana kronologi kejadiannya. Mela menegaskan jika ayahnya Muhammad Arifin meninggal dunia akibat penyakit komplikasi jantung dan ginjal yang selama ini dideritanya. Setelah menjalani perawatan selama 4 hari setelah sempat mengalami sesak nafas. Apa ya? Paling takut cuma saya. Terus? Jadi anak-anaknya kalau ngajak SMA apa takut. Ini udah parahnya baru mau. Sakit apa Mbak sebenarnya Mbak Papa? Sakit jantungnya itu merah, terus ginjalnya itu berfungsinya itu kurang dari 15%. Kepada media, Mela Rosa menjelaskan jika kematian Muhammad Arifin memang cukup mendadak dan membuat keluarga besar Via Valen terkejut. Pihak keluarga Via Valen berharap kondisi duka ini tidak berpengaruh pada kandungan Via Valen yang kini telah berusia 7 bulan. Iya, tapi Papa nggak pernah ngeluh apapun ya sebenarnya ya? Ya pas sekarang ini ngeluh, sesak. Tapi sebelumnya nggak? Sepekan sebelumnya ini beberapa hari kemudian nggak ngeluh ya? Makanya kayak mimpi, rasanya dadakan. Emang waktu terakhir di rumah sakit tampak sehat atau gimana Mbak? Sebelum meninggal itu? Awal-awal masuk ya sesak itu tadi, terus udah agak mendingan di hari kedua. Katanya sesaknya udah agak hilang. Terus hari ketiga juga. Sementara itu, pendakwa Ustadz Riza Muhammad masih menyempatkan merawat ibundanya di tengah kesibukannya yang menggunung. Namun suami dari Indri Giana diketahui sedang sibuk merawat sang bunda yang menderita sakit stroke. Ustadz Riza yang ditemui mengungkapkan jika kondisi kesehatan sang bunda berangsur membaik. Kerap manusia itu diuji dengan Allah. وَلَنَبَأْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berbagai macam ujian, termasuk sakit yang sedang kami hadapi ujiannya, terutama menimpa ibu saya itu stroke. Sebenarnya riwayatnya panjang, mulai dari hipertensi, pecah pembuluh darah, diabetes, jadi komplikasi
dan akhirnya yang paling parah itu stroke yang membuat beliau nggak berdaya. Jadi menyerang sebelah kiri sehingga awal-awalnya lebih parah lagi, nggak bisa bangun total, lumpuh. Ngomongnya juga nggak jelas, tapi karena saya berjuang, berusaha, berikhtiar, alhamdulillah ngomongnya bagus, cara berpikirnya bagus, daya ingatnya bagus, cuman jalannya belum maksimal, jadi mesti dipapah. Mulai dari lumpuh total sampai ngomongnya juga nggak jelas, pikirannya juga nggak jelas. Sekarang normal, cuman jalannya aja yang belum bisa karena kakinya belum bisa napak, dia miring seperti ini. Jadi kalau suruh saya jalan, dia nggak bisa menapak begini, miring. Nah itu yang membuat agak lama berjalannya. Sekarang saya bikin besi di rumah untuk beliau latihan, karena setelah saya observasi dan ngomong sama dokter saraf, intinya adalah semangat untuk latihan jalan sama jaga makanan. Ustadz Riza juga menjelaskan awal mulanya ibunda tercinta mendapat serangan stroke yang membuat sebagian tubuhnya mengalami gangguan dan fungsinya. Jadi kita melakukan fisioterapi. Fisioterapi itu seminggu 2 kali dengan kontrol dokter. Jadi nanti setiap bulan ada evaluasi, kira-kira perkembangannya seperti apa. Dan jenis terapi pun harus disesuaikan. Di fase setelah sebulan, apa jenis terapinya. Nanti dikontrol lagi fase 2 bulan apa jenis terapinya. Itu setiap hari. Cuman beliau nggak bisa lama. Setiap 2 kali putaran udah pusing katanya. Nanti ayo bangkit lagi. Tapi mesti dimotivasi memang. Cuman saya bersyukur semangat hidupnya itu kuat. Semangat hidupnya itu kuat. Jadi semangat untuk berjalannya itu kuat. Walaupun kadang depresi sendiri sih. Nangis. Kok kayaknya aku ini seperti orang gak berguna ya. Kan biasanya beliau itu aktifnya luar biasa. Ke dapur, masak semuanya. Nah begitu 5 tahun itu seolah-olah dirinya itu tidak bermanfaat untuk orang lain. Makanya kadang dia depresi. Kita bantu tetap memberikan semangat. Sebab stroke itu penyembuhannya lebih kepada mental. Ustadz Riza mengaku bersyukur karena dari sekian anak, ialah yang dipilih untuk merawat ibunda. Ibunda semakin semangat untuk sembuh karena Ustadz Riza tak henti memberikan memotivasi dan membantu untuk belajar berjalan. Artinya mereka melihat saya dan melihat cucu-cucunya ya. Cucu-cucunya kan tambah banyak tuh. Kemarin juga saya berharap ada cucu laki-laki hadir. Jadi semangat hidupnya tambah, senang. Yang paling senang ya ketika dengan saya. Di antara ke semua anaknya itu, mereka memilih saya untuk hidup bersama saya. Apakah bagi saya itu beban? Karena tidak semua anak mau dan mampu ya untuk bisa menerima orang tua dalam keadaan sakit. Bahkan ada anak yang tidak mau dengan kesibukan. Makanya bagi saya justru itu semangat untuk berbuat baik. Karena tidak semua orang termasuk anak diberikan kesempatan atau tiket untuk merawat ibunya. Makanya sampai kapanpun dalam kondisi apapun tetap saya rawat dengan baik.